Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Brutu, Prodi PAI semester 3, dosen pengampu Ibu Sabarita SHIMA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Putusnya Perkawinan. A. Pengertian putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan secara terminologi merujuk pada istilah perceraian, yaitu proses hukum di mana sebuah ikatan pernikahan diakhiri dan suami istri resmi berpisah. Berpisah dan perceraian dapat terjadi baik melalui proses persetujuan bersama, perceraian yang diajukan oleh kedua belah pihak, maupun melalui proses yang diputuskan oleh pengadilan. Baiklah, dalam proses perceraian terjadi pembubaran atau pemutusan ikatan pernikahan secara legal yang mengalami status kedua pihak sebagai suami istri. Selain itu, pembagian harta bersama atas hak asuh anak dan kewajiban nanti bisa di ini dan kewajiban finansial juga menjadi bagian penting dari proses perceraian. B. Sebab-sebab terjadinya perceraian. 1. Ketidakcocokan atau perbedaan yang tidak teratasi. Perbedaan dalam nilai keyakinan, kebiasaan, atau bisa dibuat tujuan hidup yang signifikan dapat menyulitkan kedua pasangan untuk mempertahankan hubungan mereka yang awalnya baik-baik saja. 2. Komunikasi yang buruk atau kurangnya komunikasi yang efektif, kurangnya pembicaraan yang jujur dan terbuka antara pasangan dapat menyebabkan kesalahpahaman, dan konflik yang terpecahkan. 3. Perselingkuhan, yaitu ketidaksetiaan dalam hubungan, baik secara fisik maupun emosional, sering terjadi salah satu penyebab utama perceraian di antara pasangan. 4. Masalah keuangan atau ketidakmampuan untuk mengelola keuangan secara bersama-sama. 5. Masalah komitmen, ketidaksetiaan, kurangnya ketertiban atau perasaan tidak termotivasi untuk menjaga komitmen dalam hubungan atau intervensi pihak ketiga, campur tangan keluarga atau eksternal atau pihak ketiga, misalnya saudara, mertua, teman, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah C. Putusnya perkawinan. Hukum putusnya perkawinan dalam agama Islam diatur oleh hukum syariah yang merupakan panduan utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perceraian. 1. Adanya pun proses perceraian, yaitu hukum Islam mengatur prosedur tertentu untuk perceraian yang harus diikuti sesuai dengan ajaran agama. 2. Kriteria perceraian. Terdapat ketentuan dalam hukum Islam mengenai kriteria atau alasan sah yang memungkinkan terjadinya perceraian, seperti konflik yang tidak dapat diselesaikan, ketidakcocokan antara pasangan. 3. Hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam juga menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan perceraian. 4. Mediasi dan penyelesaian damai.
Dalam hukum Islam, disarankan untuk mencari penyelesaian damai dan mediasi sebisa mungkin sebelum memutuskan untuk bercerai. 5. Hak-hak perempuan. Hukum Islam memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian, termasuk hak atas nafkah, hak asuh anak, dan harta yang wajib dipenuhi oleh suami. D. Langkah-langkah dalam langkah-langkah dalam menangani perceraian. 1. Konsultasi dengan ulama atau orang tua. Langkah pertama adalah konsultasi dengan orang tua untuk mendapatkan pandangan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Mencoba memperbaiki hubungan atau sebisa mungkin pasangan yang bermasalah sebaiknya mencoba memperbaiki hubungan yang mereka melalui komunikasi yang baik. 3. Penggunaan mediasi dan bimbingan, yaitu dalam kasus yang sulit, mediasi atau bimbingan dari pihak ketiga yang terpercaya seperti konselor agama, mediator yang berpengalaman. Baiklah, itu saja hasil dari makalah saya. Dan adapun kesimpulannya ialah perceraian adalah solusi terakhir dalam sebuah pernikahan. Baiknya sebelum melakukan perceraian kita memperbaiki dulu hubungan pernikahan tersebut. Hingga jika memang tidak bisa diperbaiki, barulah kita mengajukan perceraian. Perceraian merupakan proses yang kompleks dan seringkali penuh tantangan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dalam menghadapi situasi perceraian, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hukum sosial, emosional, dan spiritual. Pandangan ulama dan ajaran agama dapat menjadi pedoman dalam menangani perceraian dengan bijaksana, keadilan, dan kasih sayang. Baiklah, cukup sekian hasil dari makalah saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.